Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, kembali lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, yaitu tentang mat tabi'i dan hadis tentang persaudaraan. Yang pertama kita pelajari mat tabi'i dulu ya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian mat tabi'i. Siapa yang sudah tahu hukum bacaan mat tabi'i itu apa? Jadi anak-anak, mat tabi'i itu terdiri dari dua kata, mat dan tabi'i. Secara bahasa, mat itu artinya memanjangkan. Menurut istilah, mat adalah membaca dengan cara memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat. Sedangkan tabi'i berasal dari bahasa Arab at-tabi'i, artinya adalah asli atau alami. Jadi, mat tabi'i artinya sama dengan mat asli. Mat tabi'i adalah mat yang tidak disebabkan hamzah atau sukun. Huruf-huruf mat tabi'i. Huruf mat tabi'i itu ada 3, yaitu alif, wawu sukun, dan ya sukun. Yang pertama, alif. Huruf alif apabila jatuh atau terletak setelah huruf yang berharokat fathah, maka itu disebut mat tabi'i. Wawu sukun apabila jatuh atau terletak setelah huruf yang berharokat dhammah, disebut dengan mat tabi'i. Ya sukun apabila jatuh atau terletak setelah huruf yang berharokat kasroh, disebut dengan mat tabi'i. Cara membaca mat tabi'i. Cara membaca mat tabi'i atau mat asli adalah dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Oleh karena itu, apabila ada alif jatuh setelah huruf yang berharokat fathah atau wawu sukun jatuh setelah huruf yang berharokat dhammah dan ya sukun jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh, maka harus dibaca panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya, pada lafal jidiha dibaca jidiha. Penulisannya yaitu J I I D I H A A. Jadi setiap huruf mat penulisannya ditulis huruf double. I-nya ada 2, H-nya ada 2. Jidiha disebut dengan bacaan mat karena yang pertama, ya sukun jatuh setelah huruf jim yang berharokat kasroh. Maka huruf jim dibaca panjang 2 harokat. Ji, gak boleh ji, tapi 2 harokat. Ji, seperti itu ya. Yang kedua yaitu ada alif yang jatuh setelah huruf ha yang berharokat fathah. Maka huruf ha dibaca panjang 2 harokat. Ha, bukan ha, tetapi ha. Jadi cara membacanya bukan jidiha tetapi jidiha. Seperti itu ya anak-anak. Pada lafal jidiha yang termasuk huruf mat asli adalah ya, sukun, dan alif. Itu huruf mat asli. Huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mat tabi'i harus dibaca panjang 2 harokat.
Sedangkan huruf yang tidak bertemu dengan huruf mat dibaca satu harokat atau satu ketukan. Nah, sekarang kita mengenal contoh bacaan mat tobi'i. Ini Ustazah mencantumkan beberapa contoh bacaan mat tobi'i. Yang pertama, contoh bacaan mat tobi'i huruf alif. Nomor 1, bi ashabi. Ada huruf alif jatuh setelah huruf ha fathah. Nomor 2, watawasau. Di situ ada alif jatuh setelah huruf wawu fathah. 3, at-takasur. Ada alif jatuh setelah huruf kaf fathah. 4, maliki. Yaitu ada alif jatuh setelah huruf mim fathah. Nomor 5, asyirata. Ada huruf alif jatuh setelah huruf ro fathah. Sampai di sini paham ya? Kemudian contoh bacaan mat tobi'i huruf wawu. Nomor 1, yulad. Ada wawu sukun jatuh setelah huruf ya domah. 2, yadkhuluna. Ada wawu sukun jatuh setelah huruf lam domah. 3, ta'buduna. Ada wawu sukun jatuh setelah huruf dal domah. 4, ma'kul. Ada huruf wawu sukun jatuh setelah huruf kaf domah. Nomor 5, al-muqaddah. Ada wawu sukun jatuh setelah huruf mim domah. Yang terakhir yaitu contoh bacaan mat tobi'i huruf ya. Nomor 1, abi. Ada huruf ya sukun jatuh setelah huruf ba kasroh. 2, al-mustaqimah. Ada huruf ya sukun jatuh setelah huruf qaf kasroh. Nomor 3, dinukum. Ada ya sukun jatuh setelah huruf dal kasroh. 4, alladzina. Ada huruf ya sukun jatuh setelah huruf dal kasroh. Nomor 5, tarmihim. Di situ ada huruf ya berharokat sukun jatuh setelah huruf mim kasroh. Masuk materi berikutnya yaitu hadis tentang persaudaraan. Sebagai umat muslim, kita semua harus saling menguatkan karena sesama muslim itu adalah bersaudara. Persaudaraan sesama umat Islam digambarkan melalui hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-mu'minu artinya seorang mukmin. Lil mu'mini artinya terhadap orang mukmin. Kal bunyani artinya seperti bangunan. Yashuddu artinya menguatkan. Ba'duhu artinya sebagian. Ba'don
artinya bagian lainnya. Kandungan hadis tentang persaudaraan. Mukmin artinya orang yang beriman. Hadis tentang persaudaraan ini menjelaskan bahwa persaudaraan atau ukhuwah itu sangat penting dalam hubungan antar sesama mukmin. Karena setiap mukmin satu dengan yang lainnya adalah saudara. Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim dalam membantu saudaranya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menegaskan kepada kita agar saling menguatkan. Jika ada saudara kita yang sedang membutuhkan, hendaknya segera kita bantu. Persaudaraan yang berdasarkan akidah dan iman bisa mempersatukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Dalam hadis tersebut, umat muslim diibaratkan seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Tahukah kalian bagaimana cara bangunan itu dapat berdiri kokoh? Bangunan dibangun menggunakan batu bata, semen, pasir, dan unsur pembantu lainnya. Semua bahan tadi ibarat persaudaraan umat muslim. Apabila bahan satu dengan yang lainnya bersatu, maka akan saling menguatkan dan akan terwujud bangunan yang kokoh. Begitu juga dengan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Ketika sesama muslim saling melengkapi, maka persaudaraan akan semakin kuat. Tetapi ketika satu sama lain saling membenci, maka persaudaraannya akan tercerai-berai. Adapun tujuan utama persaudaraan adalah untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong atau ta'awun dalam kebaikan. Nilai-nilai persaudaraan. 1. Terciptanya solidaritas atau kekompakan yang kuat antar sesama muslim. 2. Terciptanya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. 3. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Adanya ketenangan batin karena hidup akan lebih damai. Itulah nilai-nilai persaudaraan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di rumah untuk selalu membaca Al-Quran dengan menerapkan tajwid. Dan jangan lupa untuk menghargai, menghormati, menyayangi, menolong sesama muslim. Cukup itu saja dari Ustazah. Haya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.